Bismillahirrohmanirrohim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pangkat pecahan dan bentuk akar. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ustazah sudah pernah menyampaikan tentang pangkat yang tidak sebenarnya. Nah, pangkat pecahan adalah bagian dari pangkat yang tidak sebenarnya. Karena pangkat pecahan apabila dijabarkan, maka hasilnya adalah bilangan yang tidak rasional. Kira-kira anak-anak sekalian apakah sudah tahu mengenai pengertian dari akar? Ada yang sudah tahu apa itu akar? Nah, bentuk akar pangkat itu merupakan kebalikan dari bentuk pangkat. Maksudnya kebalikan gimana Ustazah? Oke, kita ambil contoh. Misal, kita punya bilangan 2 yang kita pangkatkan 2. Ya, 2 pangkat 2 itu artinya 2-nya dikali 2. Berapa hasilnya? Sama dengan 4. Nah, kalau kita balik, kan hasilnya 4 ya. Nah, kalau 4-nya kita akarkan pangkat 2, ya ini sebenarnya akar pangkat 2 dari 4, tapi kita biasa menyebutnya akar dari 4. Ya. Jadi hasilnya yaitu 4, kita coba akarkan. Akar dari 4 berapa? Iya benar, akar dari 4 itu sama dengan 2. Nah, ternyata dari contoh ini, bentuk akar pangkat 2 atau bentuk akar merupakan kebalikan dari bentuk pangkat 2 atau kuadrat. Oke, bisa dipahami? Oke, untuk contoh berikutnya. Misal, kita punya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikalikan sebanyak 3 kali. 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 8. Nah, sekarang coba kita balik. Hasilnya kan 8. 8 ini kita akarkan, ya. Akar, kalau dia tadi 2-nya dipangkatkan 3, berarti hasilnya kita akarkan pangkat 3 ya. Akar pangkat 3 dari 8. Berapa kira-kira hasilnya? Pasti tahu kan? Akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2. Oke? Bisa dipahami ya. Nah, kalau dari contoh ini berarti bentuk akar pangkat 3 itu merupakan kebalikan dari bentuk pangkat 3. Oke? Semoga paham ya. Kita lanjutkan. Nah, sebenarnya apa sih hubungan antara pangkat pecahan dan bentuk akar? Ternyata ada hubungan di antara mereka berdua ya. Ada bentuk umum ya, ada bentuk umum dari pangkat pecahan dan bentuk akar. Nah, bentuk akar itu dapat ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan. Bentuk umumnya akar pangkat n dari a pangkat m itu sama dengan a pangkat m per n. Wah, apalagi nih Ustazah, rumus lagi. Oke, supaya lebih memahaminya kita kerjakan contoh. Nah, yang pertama kita ubah dari bentuk akar menjadi bentuk pangkat pecahan. Oke? Contoh yang pertama. Nah, tadi kan kita punya bentuk umum tuh. Akar pangkat n dari a pangkat m itu sama dengan a pangkat m per n. Nah, contoh yang pertama ini suruh mengubah bentuk akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 ke dalam bentuk pangkat pecahan. Ini terbilang mudah ya. Kalau dengan melihat bentuk umumnya saja kita sudah tahu bahwa hasilnya sama dengan berapa? Iya, 5 pangkat 2 per 3. Nah, anak-anak perhatikan. Pangkatnya kan berupa pecahan. Kalau pecahan itu ada pembilang, ada penyebut. Pembilang itu yang ada di atas, penyebut ada di bawah. Oke, nah dari sini kita tahu 5 kan pangkatnya 2. Basisnya atau bilangan pokoknya itu kan 5. Pangkatnya siapa? Pangkatnya adalah 2. Nah, 2 ini kalau diubah dalam pangkat pecahan, dia adalah pembilang ya. Tadi pembilang di mana? Pembilang ada di atas. Nah, kemudian ini kan akar pangkat 3 ya. Yang ada di luar akar itu pangkat 3. Nah, yang ada di luar akar itu dia akan menjadi penyebut. Nah, penyebut tadi ada di mana? Ada di bawah. Oke, bisa dipahami ya. Ini termasuk mudah
contohnya. Semoga bisa dipahami oleh anak-anak semuanya. Oke, contoh yang kedua. Akar pangkat 3 dari 2. Nah, kita ubah ke dalam bentuk pangkat pecahan. Nah, ini kira-kira jadinya apa? Perhatikan ya. Bilangan pokok 2 yang ada di dalam akar, ada pangkatnya nggak? Ada dong. Mana Ustazah, nggak ada? Ada. Tapi dia tidak dituliskan. Nah, 2 itu sebenarnya pangkatnya berapa? Iya, 2 itu sebenarnya pangkatnya 1. Jadi dituliskan dalam bentuk pangkat pecahan menjadi 2 pangkat 1/3. Di sini nih, ya. 2 itu dia pangkatnya 1, ya. Jadi kita tuliskan 1 ini sebagai apa? Kalau yang pangkat di dalam akar, dia sebagai sebagai pembilang yang ada di atas pecahan. Nah, kemudian yang ada di luar akar, pangkat yang ada di luar akar, dia menjadi penyebut, ya, ada di bawah dari pecahan. Nah, dari contoh yang nomor 2 ini bisa disimpulkan posisi dari M, ya, posisi M ini kan 1 itu kan ada di posisi M, ya, 2 pangkat 1, ya. Posisi M itu tidak ditulis, atau pangkat yang ada di dalam akar, pangkat dari bilangan pokok tidak ditulis, artinya dia 1. Ya kan? Ingat ya sifat dari bilangan berpangkat, berapapun bilangannya dipangkatkan 1 sama dengan sama dengan bilangan itu sendiri. Oke, semoga bisa dipahami ya. Lanjut ke contoh yang nomor 3. Akar dari 2 pangkat 3. Nah, ini kalau kita ubah ke dalam bentuk pangkat pecahan, dia akan menjadi 2 pangkat 3/2. Loh Ustazah, kok tiba-tiba itu ada 2? Oke, perhatikan baik-baik. Bilangan pokoknya berapa? 2. Pangkatnya 3. Ya, 3-nya otomatis akan menjadi pembilang dari pangkat pecahan. Nah, sekarang kok tiba-tiba penyebutnya 2 Ustazah, dari mana? Dari sini. Nah, dia itu akar itu sebenarnya dia adalah akar pangkat 2, tapi tidak perlu disebut pangkatnya, ya, pangkat 2-nya tidak perlu disebut, langsung saja akar dari suatu bilangan. Ya, sebenarnya di luar akar ada pangkat 2-nya, tapi tidak dituliskan, sehingga langsung saja ditulis. Kalau misalnya di luarnya nggak ada bentuk akarnya, dia langsung saja menjadi penyebut, yaitu 2. Kesimpulannya, posisinya apa tuh kalau yang pangkat di luar akar? Itu adalah posisi dari N. Ya, kalau tidak ditulis di soal itu nggak ada, berarti dia artinya N sama dengan 2. Ya, nanti penyebutnya langsung saja ditulis 2. Oke? Lanjut ke contoh yang nomor 4. Akar dari 2. Nah, setelah anak-anak mengerjakan yang contoh nomor 2 dan contoh nomor 3, pasti bisa dong mengerjakan yang nomor 4. Mudah kan? Oke, dia menjadi bentuk akar pangkat pecah, maksud Ustazah, dia menjadi bentuk 2 pangkat 1/2. Satunya dari pangkat yang ada di dalam akar, ya, menjadi pembilang. Kemudian pangkat yang ada di luarnya, di luar akar, itu akan menjadi penyebut, yaitu 2. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Kita ke latihan soal. Nah, mengubah bentuk pangkat pecahan ke dalam bentuk akar. Gimana nih caranya? Kita punya bentuk umum, ya, yang pangkat pecahannya berupa A pangkat M per N, maka jika diubah ke dalam bentuk akar, dia akan menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Langsung saja menuju contoh soal. Yang pertama, 2 pangkat 3/5. Nah, bentuk ini adalah pangkat pecahan, ya, bilangan berpangkat pecahan. Kita ubah ke dalam bentuk akar. Akan jadi apa nih nanti? Ingat, 3-nya itu adalah pembilang.
Kalau pembilang berarti dia nanti akan menjadi pangkat dari bilangan pokok yang ada di dalam akar. Sementara penyebutnya di sini adalah 5. 5 nanti akan menjadi pangkat akar yang ada di luar ya, ada di luar akar, sehingga bentuk akarnya menjadi akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3. Nah, perhatikan nih ya, 3-nya sebagai pembilang menjadi pangkat dari bilangan pokok 2, pangkat yang ada di dalam akar. Kemudian penyebutnya 5 itu dia menjadi pangkat dari akar yang ada di luar akar. Oke, contoh berikutnya 2 pangkat 1/5. Gimana nih menuliskannya? Ingat ya, 1 artinya iya, jadi nanti bilangan pokok yang ada di dalam akar dia pangkatnya 1. Tapi ingat, tidak perlu dituliskan. Kemudian penyebutnya yaitu 5 akan menjadi pangkat dari akar yang ada di luar ya, sehingga bentuknya menjadi akar pangkat 5 dari 2. Ingat ya, 2 ini dia sebenarnya adalah pangkatnya 1. Jadi kalau dalam pecahan pembilangnya itu 1, berarti tidak usah ditulis pangkatnya. Oke, kemudian lihat penyebutnya 5 dia menjadi pangkat dari akar yang ada di luar. Oke, kesimpulannya adalah posisi M sama dengan 1 ya. M itu adalah posisi dari pangkat pecahan, yaitu apa? Pembilang ya. Kalau pembilangnya itu 1, maka tidak perlu ditulis pada bentuk akarnya ya, kan? 2-nya tidak ditulis 2 pangkat 1, tapi langsung saja ditulis 2. Contoh yang ketiga, misal 5 pangkat 3/2. Silahkan diubah ke dalam bentuk akar. Jadinya apa? Iya, ingat ya, 3-nya nanti menjadi pangkat dari 5 yang ada di dalam akar, kemudian 2-nya ini menjadi akar pangkatnya yang ada di luar akar. Tapi ingat, karena dia penyebutnya 2 dan dia akan menjadi pangkat dari akar, artinya dia akan ada di luar akar, tidak perlu ditulis, sehingga menjadi akar 5 pangkat 3. Lihat nih ya, pembilangnya 3, dia menjadi pangkat di dalam akar atau menjadi pangkat dari bilangan pokok. Kemudian penyebutnya yaitu 2, dia akan menjadi pangkat di luar akar, tapi dia tidak perlu dituliskan. Nah, begitu saja. Oke, kesimpulannya ya, posisi N sama dengan 2 atau apabila penyebutnya 2 ya dari bilangan berpangkat pecahan, pangkat pecahannya itu ternyata penyebutnya 2, maka dalam bentuk akarnya tidak perlu ditulis. Paham ya? Kemudian contoh yang nomor 4, 5 pangkat setengah. Bisa ya? Mudah berdasarkan contoh yang nomor 2 dan nomor 3. Bentuk akarnya apa? Sama dengan akar dari 5. Ingat ya, satunya ini dia pangkatnya di dalam akar, kemudian 2-nya pangkat yang ada di luar akar. Oke, mudah. Kita lanjut ke latihan-latihan soal. Latihan yang pertama. Nah, ini untuk latihan bentuk pangkat pecahan ya. Nomor 1. Nah, misalnya ada bilangan berpangkat pecahan 8 pangkat 2/3. Nah, kita diminta untuk menentukan hasilnya. Ya, kita diminta untuk menentukan hasilnya. Berapa? 8 pangkat 2/3. Nah, anak-anak lihat dulu bilangan pokoknya atau basisnya. Bilangan pokoknya adalah 8. Nah, sekarang coba 8 itu kan dia bisa diubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, 8 kalau diubah dalam bentuk bilangan berpangkat jadinya apa? Iya, kita pilih basis yang paling kecil yaitu 2. Maka akan menjadi 2 pangkat 3. Dan di sini 2 pangkat 3-nya kenapa Ustazah kurung? Supaya lebih memudahkan bahwa 2 pangkat 3 ini adalah 8. Ya, jadi kenapa pilih 2 pangkat 3? Ya tadi karena 8 itu dia bisa diubah ke dalam bentuk pecahan maksud Ustazah bisa diubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, jadi kita pilih bilangan berpangkat dengan bilangan basis terkecil yang di sini dia 2. Nah, kalau 2 berarti kalau mau jadi 8 dia harus dipangkatkan 3. Oke? Paham ya?
Nah, kemudian tinggal kita tambahkan 2/3 sebagai pangkatnya tadi. Kita tuliskan ya di luar kurung, tapi dia sebagai pangkat. Nah, di sifat sebelumnya yang sudah kita pelajari bahwa bilangan berpangkat jika dipangkatkan maka pangkatnya tinggal diapakan? Pangkatnya dikalikan. Nah, lihat di sini 2/3 kemudian dipangkatkan 2/3. Artinya nanti 3-nya kita kalikan dengan 2/3 sehingga menjadi 2/3 dikali 2/3. Nah, mudah saja tinggal kita sederhanakan ya. 3 kita coret dengan 3 itu sama dengan 1, berarti tinggal 2 sehingga menghasilkan 2/2. Berapa 2/2? 2/2 sama dengan 4. Oke, lanjut ya ke latihan yang nomor 2. Nah, untuk latihan berikutnya kita akan menggunakan sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah, jadi sifat-sifat bilangan berpangkat itu tetap berlaku juga untuk bilangan yang berpangkat pecahan. Nah, contoh yang nomor 2 ini dia adalah perkalian bilangan berpangkat pecahan. Nah, kalau dikali berarti pangkatnya tinggal diapakan? Iya, tinggal kita jumlahkan saja sehingga menjadi 2/1 ditambah 1/4. Berapa setengah ditambah 1/4? Mudah saja ya, dalam operasi penjumlahan pecahan berarti tinggal kita samakan penyebutnya menjadi 2/4 ditambah 1/4 sama dengan berapa? Kan penyebutnya sudah sama-sama 4 tuh, tinggal kita jumlahkan ya pembilangnya. 2 ditambah 1 sama dengan 3, jadinya 2/3/4. Oke, mudah ya. Contoh berikutnya, contoh soal latihan yang nomor 3. Oh iya, untuk contoh yang nomor 2 dia juga berlaku ya untuk operasi pembagian atau sebaliknya. Berarti kalau dia operasinya pembagian, bilangan berpangkat pecahan, pangkatnya tinggal diapakan? Tinggal dikurangkan saja. Ya? Oke, nah kembali ke latihan nomor 3. 2/4/3 dipangkatkan 3/2. Nah, kalau suatu bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan, artinya pangkatnya diapakan? Pangkatnya dikalikan. Jadi hasilnya berapa? 2/4/3 dikali 3/2. Oke, tinggal disederhanakan ya bentuk perkaliannya. Pertama kita sederhanakan 4 dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian 3 disederhanakan dengan 3 dicoret. Hasilnya masing-masing dibagi 3 sama dengan 1. Sehingga tinggal tersisa 2. Jadi kita tuliskan sama dengan 2/2. Berapa 2/2? Sama dengan 4. Oke, mudah ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke latihan berikutnya. Nah, latihan yang ini dia berupa bentuk akar ya. Menyelesaikan atau menghitung suatu bilangan bentuk akar. Nomor 1 contohnya akar pangkat 3 dari 16. Nah, berapa nih hasilnya? Kira-kira anak-anak. Sekarang perhatikan dulu ya bilangan yang ada di dalam akar, yaitu 16. Nah, 16-nya ini kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Jadinya berapa? Iya, kalau kita ubah dalam bentuk bilangan berpangkat, kita pilih basis atau bilangan pokok yang paling kecil, yaitu 2. Nah, 2 berapa sama dengan 16? 2/4. Jadilah akar pangkat 3 dari 2/4. Jadi 16-nya kita ubah ke dalam bentuk 2/4. Ustazah, kan nggak cuma 2/4 aja yang 16, 4/2 juga 16. Iya benar, tapi kita kan harus memilih bilangan pokok atau basis dengan bilangan yang paling sederhana ya. Coba 4 dan 2, mana yang paling sederhana atau yang paling kecil? 2, jadi kita pilih 2/4. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Berarti sama dengan, nah ini kalau kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan jadinya apa? 2/4/3 ya. 2/4/3. Mudah ya. Lanjut ke latihan nomor 2. Akar pangkat 3 dari 8/2. Nah, anak-anak sekarang coba perhatikan. 8 ini kira-kira dia sudah
bentuk yang paling sederhana belum? Nah, 8 ini masih bisa kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat, ya. Berapa tuh? Seperti contoh yang sebelumnya, sudah ada contohnya. Kalau 8 berarti kita ubah ke dalam bentuk bilangan pokoknya 2, ya. Kemudian kita pangkatkan berapa biar 8? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8, ya. Kita ganti 8-nya dengan 2 pangkat 3 sehingga menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3, kemudian dipangkatkan 2, ya. Jadi 8-nya ini menjadi 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 ini Ustazah jadikan di dalam kurung supaya lebih memudahkan perhitungannya nanti. Nah, oke, kita lanjutkan. Berarti menjadi akar pangkat 3 dari 6. Dari mana 6 itu? Dari sifat perpangkatan, ya. Apabila suatu pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya tinggal diapakan? Dikalikan. 3 kali 2 sama dengan 6. Ya, mudah. Nah, sekarang kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan. Jadinya sama dengan 2 pangkat 6 per 3. Nah, anak-anak, 6 per 3 itu bisa disederhanakan kan? Berapa 6 dibagi 3? 2. Jadi hasilnya 2 pangkat 2. Berapa 2 pangkat 2? Sama dengan 4. Oke, berikutnya yang nomor 3. Nah, ini adalah tentang menyederhanakan suatu bentuk akar. Nah, ini spoiler ya. Spoiler dari materi yang akan Ustazah sampaikan di pekan depan. Nah, sekarang kita coba latihan dulu lah ya tentang menyederhanakan suatu bentuk akar. Nah, di sini ada akar 12. Kita diminta untuk menyederhanakannya. Gimana nih caranya? Oke. Akar dari 12. Nah, 12 ini bisa nggak kita ubah ke dalam bentuk perkalian suatu bilangan? Bisa ya. Bisa, misalnya berapa? Ya, 6 kali 1 bisa, faktornya kan ya. Maksud Ustazah 12 kali 1. Tapi kan masih tetap aja kalau 12 kali 1 sama dengan 12 juga ya. Kita cari bilangan yang berbeda. Berapa sama berapa? 6 kali 2 Ustazah. Oke, boleh 6 kali 2. Tapi bisa nggak 6 diakarkan? Nah, nggak ya. 2 diakarkan bisa nggak? Nggak bisa. Maksudnya nggak bisa diakarkan itu dia tidak menghasilkan bilangan bulat ya. Tapi kalau dihitung di kalkulator dia hasilnya tuh koma panjang banget gitu ya, tidak berujung. Nah, 6 dan 2 ini tidak menghasilkan suatu bilangan yang bulat ya. Oke, sekarang coba cari faktor yang lain. 4 dikali 3. Bisa ya, 4 kali 3 12. Sekarang 4 diakarkan bisa nggak? Bisa. Akar dari 4 berapa? 2. Nah, kita berarti bisa menuliskannya ke dalam bentuk akar dari 4 dikali 3. Nah, ini ya salah satu sifat dari akar ya. Akar dari 4 dikali 3 ini bisa diubah ke dalam bentuk akar dari 4 dikali akar dari 3. Jadi dipisahkan rumahnya. Ya, dipisahkan dengan kali. Akar dari 4 dikali akar dari 3. Sama dengan, oke, akar dari 4 berapa tadi? 2. Ya, kita tulis 2 dikali akar 3. Nah, akar 3 tidak perlu dihitung ya nak ya, karena itu kan perlu kalkulator. Nanti hasilnya tuh koma-komanya panjang sekali. Jadi tidak perlu kita hitung koma-koma, langsung saja kita tulis sama ya, akar 3 hasilnya. Nah, 2 kali akar 3 ini dituliskan dengan 2 akar 3. Oke, cukup sekian. Alhamdulillah. Semangat belajar ya nak ya. Dan pantang menyerah, pantang mengeluh, supaya apa yang kalian pelajari ini bisa dengan mudah dipahami. Ya, banyak berlatih, banyak mengulang apa yang sudah dipelajari dan mencatat apa yang sudah teman-teman atau anak-anak sekalian peroleh. Oke, Ustazah rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.